punya ambisi dan hendak kayak orang nang kita lihat orang nang nyaman, orang nang di atas. Amun selalu melihat orang nang di bawah dalam urusan dunia, maka nang keluar di mumpung kita ini syukur aja Allah. Nyawa urusan dunia dia di orang nang di bawah. Urusan dunia nih dia di nang sakit pada kita, mau kita bersyukur. Amun mana ada harus moga ke atas. Nah ini kita kalau pindah ke sektor pindah ke ukur sama atas terus mengaluh terus. Padahal banyak banget sudah nih juga yang Allah nih rasa ada cukup terus. Tapi pun melihat orang-orang di bawah dalam urusan dunia yang ada adalah syukur. Nah dia di orang yang sakit pada sama syukur. Dari dia di orang yang lebih dari kita, miskin dia di orang yang lebih miskin dari kita, sakit kehidupan dia di orang yang lebih sakit dari kita, ya kan? Sampai kada berisi apa-apa dia di orang yang cacat, ada kekurangan pada anggota tubuhnya, kita nggak orang itu. Mudah-mudahan kita jadikan Allah hamba yang bersyukur. Jadi dikatakan apabila kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kita ini akan bahagia. Nah, bahagia di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Makanya dikatakan orang sufi itu bukan orang yang banyak memiliki harga. Orang sufi itu orang yang merasa cukup. Walaupun orang banyak memiliki harga, tapi karena bersyukur, kemahannya miskin. Menurut Rasulullah al-ghina ginas, kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Nah mudah-mudahan Allah berikan kita. Al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan anugerah yang sedikit yang Allah berikan, cukup. Ibarat pernah menggawian hari ini, misalnya gawian pernah pedagang, penjualan berapa aja toko lihat hari ini mayunya syukur saja, syukur. Apalagi ini waduh ini mana masalah dapatnya nangan jual beli online ya. Insya Allah. Jadi jawaban pedagang pacah jual aja, kita pacah namanya. Maksudnya ada juga orang tanah abang aja yang pusat perbelanjaan di Jakarta mulai naik pada, Masya Allah, luar biasa. Perkembangan teknologi sekarang sia saja mengenang orang kami jual beli online ini kan pertama pertimbangannya awal 24 jam ada sewa toko, ya orang ada sewa toko. Dan dari awal harganya lebih murah, biasanya sebabnya langsung ke agen, konsumennya langsung ke agen. Amun orang menawarkan toko bukan, nah mengambil dari dari distributor ya kan, perusahaan beberapa kali tangan beberapa. Masya Allah, itu pertimbangan. Kesian ya. Amun kadang punya bersyukur kan ini malu. Gawian ojek misalnya juga, atau awal-awalnya ojek online, tapi ini awalnya yang orderan nang ojek orangnya ataupun nang pesan makanan namanya gue ini banyak anunya, banyak ojolnya daripada anunya. Masya Allah, mengkata orang-orang sabar ini subhanallah. Binatang alatnya dijamin Allah, sudah rezekinya apalagi kita ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nabi Musa alaihi salatu wasallam dikisahkan waktu disuruh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Firaun berdakwah
otomatis Nabi Musa meninggalkan anak bini karena dia seberang jauh. Jadi Nabi Musa itu pernah melarikan diri. Memang Nabi Musa mulai lagi harus tinggal di kerajaan Firaun, tinggal di lautan Mausidin, tinggal di situ. Tapi pas suatu kejadian Nabi Musa pernah menangkal orang Kipti sampai mati. Nabi Musa itu kan balik lagi ke istana. Nah, saat ini disuruh Allah lagi mendahului Firaun. Jadi ketika Nabi Musa ragu meninggalkan anak istrinya untuk mendapatkan agama, artinya menurut bahasa kita ini menurut tolak lawasnya kayak apa anak bini memberi makan siapa nih ibadah kayak pelajaran lagi kita. Waktu itu Nabi Musa sudah Allah berikan tongkat dan mukjizatnya ada pada tongkatnya. Nanti bisa berubah jadi ular nasional ya. Ketika Nabi Musa bertanya seperti itu, Allah Ta'ala menanyakan, wahai Musa, pukulkan dengan tongkatmu akan bongkahan batu yang besar yang ada di hadapanmu. Jadi waktu itu ada bongkahan batu nasional. Setelah dipukul Nabi Musa, pecahlah batu nasional tadi. Sebenarnya ada lagi batu yang di dalamnya itu namanya halus. Disuruh memukul lagi, pecah lagi, ada lagi dalamnya harus dipukul lagi sampai bagian yang terkecil. Anehnya limbah beberapa kali batu tadi dipukul sampai 6 kali halus. Sekalinya kali haritan ada bulan yang halus mas. Jadi belum bisa jalan 5 bulan ini pas. Amun batu itu belum bisa lapis jalan lagi masuk. Nah, itulah canggihnya ulat. Nah, lebih aneh lagi di muntung ulat itu ada daun hijau yang masih segar. Makannya iya Nabi Musa ulat yang dalam batu yang halus ini ya Allah kadang melupakannya apa yang kurang lagi deh. Jadi ada 3 keajaiban yang dilihat oleh Nabi Musa. Yang pertama ada ulat yang hidup di lapisan-lapisan batu tadi. Yang kedua di mulut ulat tadi ada daun hijau namanya segar. Yang ketiga si ulat tadi membaca tasbih. Jadi Allah mendengarkan Nabi Musa mendengar apa aja ulat tadi apa? Subhana man yarani, maha suci Allah zat yang telah melihat aku. Subhana man yarani, maha suci Allah zat yang telah melihat aku. Wa ya'rifu makani, dan mengetahui tempat tinggalku. Wa la yansani, tidak melupakan aku. Ulat yang halus sebenarnya. Jadi manusia itu pada tasbih lah, bungol pada ulat, ulatnya pada dari raya kiamat. Jadi hakikatnya kita ini selama kita hidup pasti rezeki kita masih ada. Dan siapa yang memberi rezeki? Allah Ta'ala. Rezeki itu yang bergerak, rezeki itu yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Duit banyak, bersimpanan duit banyak, belum tentu rezeki kita. Iya kan? Bahkan kadang-kadang kita menerima mengacak duitnya aja, tapi yang menikmatinya siapa? Anak. Nah, jadi gajian, jadi hipung dapat gajinya orang 3 juta nih di tanggal model berganti baru sampai ke rumah nang bini menelpon banyak kenapa kayak gajian ini nang laki anak kita nangnya datang sama sepeda ya. Oh iya kan sebelum duit singgah kata sepeda Allah sepeda tadi harganya 3 juta. Saya bakal dapat rezekinya. Nama pakai sepeda siapa? Anaknya berjaya. Abahnya itu pakai duit aja. Jadi nama rezeki itu nang dimakan, nang
yang diminum, yang dipakai. Duit kita biar bisa silaturahmi, belum dapat rezeki kita. Bisa kan? Mati. Bisa dia duit satu mati jadi duit siapa? Siapa nanti akan mewarisnya? Anak. Jadi selama duit tadi kita simpan, kita boleh belajar kita curi duit tadi biar ambil, tukarkan ke makanan, biar makan, nah rezeki dia. Tukarkan baju, biar pakai rezeki dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita dengan halal. Ya Allah. Kemudian menjadi Imam Ali antara takwa itu apa? Wal istidadu li yaumir rahim. Mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Rahim itu artinya al-rahim itu artinya perjalanan jauh hari akhirat. Nah, karena hal takwa, jadi orang takwa itu pertama takutan Allah. Artinya takutan lawan adab dan siksa Allah. Lalunya menjauhi dirinya, menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Orang takwa itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang takwa itu qanaah, berisi sifat qanaah. Insya Allah kita boleh sifat qanaah. Korupsi kadang mau, ngambil orang kadang mau, mengqanaah. Ini gara-gara merasa ada cukup dan ini tampak dan bagus selalu terjadi yang haram. Gaji itu sudah gana, dapat tunjangan pulang, iya masih korupsi luar. Padahal banyak orang-orang yang ya Allah begawi keluar keringat pakai biji jagung hanya dapat duitnya sedikit, tapi orang masya Allah kalau berbagi cukup atau keluarga kalau berbagi berkah benar rezekinya luar biasa. Dan orang takwa adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Nah, orang takwa jadi mengangkat ini dalam diri kita, berarti kita itu bukan orang takwa. Itu aja mengukurnya. Bila yang takwanya mana, bila jadi orang takwanya mana, dunia akhirat dapat selesai. Karena orang takwanya orang mengarang orang takwa. Salah satu keistimewaan orang-orang takwa dalam Quran ayat kita bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah Al-Qalaq ayat 9 kalau tidak salah. Juz 28. Surah Al-Qalaq juz 28. Ya Allah, barang siapa yang takillah, yang bertakwa kepada Allah, siapanya lakiannya, biniannya, siapanya yang takwa kepada Allah, laki-laki yang takwa, binian yang takwa, pejabat yang takwa, ya polisi, TNI nang takwa, siapa aja siapa aja nang takwa kepada Allah. Apa itu Allah? Ya ja'al lahu makhrajan, pasti Allah SWT menjadikan baginya solusi jalan keluar dari setiap masalah. Siapa anak di dunia ini ada visi masalah? Cuma orang yang takwa Allah beri jalan keluar. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki
kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oh, Masya Allah, luar biasa. Orang takwa luar biasa. Ya Allah, rezeki nanti disangka-sangka luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa juga dijaga Allah